Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di pagi hari ini, mari kita dengarkan sejenak warta jemaat. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan, persembahan syukur dan persembahan diakonia jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Kita memberi dukungan doa untuk jemaat yang dalam pemulihan dari sakit, yaitu Ibu Tiurlan Huta Barat. Dan jika ada jemaat yang sakit, mohon dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Cindy Evi Klaus Lakotani pada tanggal 25 Agustus 2020. Hadiah Nats Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Dan Saudari Agustina Magdalena Ambarita pada tanggal 28 Agustus 2020. Hadiah Nats Yesaya 91 ayat 14 sampai dengan 16. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat akan diadakan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat kita berdoa bersama dapat diserahkan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Pemilihan calon majelis baru dalam rangka pemilihan calon majelis baru periode 2021 sampai 2026, maka akan diedarkan formulir K1 kepada seluruh anggota CD Jemaat untuk memberikan usulan 2 nama calon majelis dengan mengacu pada persyaratan yang telah diwartakan sebelumnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu kepada Allah yang perkasa, tak kala engkau masuki hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian Kidung Keasiaan 59 bait pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat yang kelima. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan perbaharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, Mazmur 30 ayat 3 sampai ayat yang keempat berbunyi demikian. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahan
Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sama-sama menyanyi dari Kidung Keesaan 122 bait yang pertama dan yang kedua. Kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan segala pujian dan hormat kami, sebab Engkaulah Allah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan, yang memelihara kami dengan sempurna, dan Kau menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kami umat-Mu. Pada pagi hari ini kami buka hati kami kepadamu dan berdoa, biarlah firman-Mu Tuhan itu yang mengisi hati kami dan seluruh kehidupan kami. Dan firman Tuhan itu membangun iman kami, sehingga iman kami tetap teguh, kokoh, dan kuat. Dan kami boleh menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Pembacaan firman Tuhan yang membangun iman kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8.
Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tidak lagi hanyut tetapi terluput. Tidak lagi hanyut tetapi terluput. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur 124 ini dikarang oleh Raja Daud. Mazmur ini mau menggambarkan tentang bagaimana Daud menghadapi ancaman yang datang dari musuhnya. Dan ketika ancaman itu datang, Daud sungguh-sungguh merasa susah. Namun demikian, dalam kondisi seperti itu, Daud mengalami bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah hadir dan memberikan pertolongan bagi dia. Sehingga Daud tidak merasa takut dan Daud tidak merasa putus asa. Tetapi dia boleh menjadi semakin kuat. Terhadap pertolongan Tuhan itulah Daud mengungkapkan rasa syukurnya di dalam Mazmur 124 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ancaman, maka Mazmur 124 mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, bahwa orang percaya di dalam kehidupannya itu tidak terluput daripada apa yang disebut dengan ancaman kehidupan. Pemazmur menghadapi ancaman daripada sesamanya, ancaman yang memberikan tekanan yang berat bagi dia, dan ancaman di mana sesamanya menunjukkan kemarahan yang begitu menyala-nyala. Pemazmur dalam hal ini tidak menjelaskan siapa sesamanya atau musuh yang memberikan ancaman kepadanya secara detail. Tetapi di dalam Mazmur tersebut, pemazmur mau menyadarkan kepada kita bahwa ada kalanya keberadaan orang-orang di sekitar kita itu tidak selamanya membawa kebaikan, tetapi ada kalanya sesama kita bisa menjadikan kita sebagai musuhnya. Ya. Bahkan tidak jarang ada anggota keluarga sendiri bisa menjadikan musuh bagi anggota keluarga yang lain. Jadi pernah waktu saya masih kecil itu ada seorang bapak-bapak dengan pisau di tangan, dia mencari istrinya. Karena pada saat itu ternyata istrinya sedang disembunyikan oleh ibu saya di rumah, di bawah kolong tempat tidur. Ya, dan untungnya bahwa istrinya itu tidak ditemukan ya, dalam kondisi yang berdarah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan salah satu contoh saja bahwa sama kita bisa menjadi musuh. Bahkan orang-orang yang kita pikir tidak mungkin menjadi musuh, itu bisa menjadi musuh yang besar. Selain manusia, ada juga ancaman lainnya seperti kecelakaan, wabah, penyakit,
seperti sekarang, wabah corona, bencana alam, dan lain-lain. Ancaman itu jika tidak disikapi dengan benar, maka itu akan menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan di dalam kehidupan kita. Pemazmur menyadari akan kekuatan ancaman, kekuatan negatif tersebut. Kekuatannya begitu besar dan membawa dampak yang mematikan, dan itu digambarkan seperti air sungai yang meluap. Air sungai yang meluap itu dapat menghanyutkan apa saja yang ditemuinya. Kekuatan negatif daripada ancaman itu digambarkan seperti jerat penangkap burung yang seketika bisa menjerat mangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini semua adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Selama manusia hidup, juga termasuk orang percaya, maka dia harus menghadapi ancaman di dalam kehidupannya. Dan kita harus belajar bahwa ancaman itu merupakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa saja menakutkan, termasuk menakutkan orang yang percaya. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh melarikan diri daripada ancaman tersebut. Kita juga tidak perlu menyangkali keberadaannya dengan mengatakan bahwa tidak ada ancaman. Ya, semuanya baik-baik saja. Kita tidak boleh membesar-besarkan ancaman, tetapi juga tidak boleh mengecilkan keberadaan daripada ancaman tersebut. Yang harus kita lakukan adalah mengakui keberadaannya, bahwa memang ancaman hidup itu ada dan belajar untuk menghadapinya. Tetapi persoalannya, sebagian orang kadang terlalu membesar-besarkan ancaman hidup yang datang. Ya, misalnya saat ini ketika wabah corona melanda di mana-mana, ada orang yang begitu ketakutan. Ya, sampai ketakutannya dia tidak mau keluar, dia tidak mau beraktivitas karena dia takut bahwa dia akan terkena virus itu, dia akan sakit dan dia akan mati. Ini adalah contoh orang yang terlalu membesar-besarkan ancaman kehidupan yang datang. Memang ancaman itu nyata, memang ancaman itu ada, memang ancaman itu serius, tetapi kita tidak boleh membesar-besarkan ancaman itu. Akibatnya apa? Karena dia terlalu takut, maka apa yang dia takuti itu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan suatu saat dia memesan suatu barang dan barang itu dibawa oleh kurir. Ternyata kurir itu sudah terinfeksi virus corona dan dia tidak mengetahui akan hal tersebut. Dia mengambil barang itu dan dia yang tidak pernah keluar rumah, akhirnya dia terinfeksi virus. Kenapa? Karena dia terlalu takut, dia terlalu membesar-besarkan masalah. Maka apa yang dia takuti, itu yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Takut itu adalah iman yang negatif. Oleh sebab itu janganlah kita takut, janganlah kita membesar-besarkan masalah. Tetapi juga jangan juga kita mengecilkan atau menyepelekan bahaya daripada ancaman yang datang itu. Ya, ada seorang artis, dia menyanyi dengan seekor ular yang berbisa. Ya, kita tahu bahwa ular berbisa itu sewaktu-waktu bisa membunuh, bisanya bisa, racunnya bisa mematikan. Dan dalam satu performance, ternyata ular itu menggigit sang artis dan seketika itu juga artis tersebut meninggal. Ini adalah contoh orang yang terlalu menyederhanakan, menyepelekan, mengabaikan bahaya daripada ancaman. Dan dia harus menanggung akibatnya. Dan saat ini juga banyak orang yang menyepelekan bahaya dari ancaman yang datang. Ya, mereka tidak mengikuti protokol kesehatan. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan terkena daripada bahaya tersebut. Tetapi akhirnya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menyepelekan protokol kesehatan ini, mereka juga banyak yang mengalami sakit penyakit dan terkena virus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus belajar bahwa sebagai orang percaya kita tidak luput daripada ancaman kehidupan. Kita tidak boleh membesar-besarkan ancaman,
kita juga tidak boleh menyepelekan ancaman, tapi kita belajar untuk menerima bahwa ancaman itu ada. Kita belajar untuk menyikapinya. Kita tidak boleh lari daripada kenyataan, tapi kita harus menghadapinya dengan cara yang benar. Inilah hal yang pertama yang kita dapatkan di dalam Mazmur 124 ini. Yang kedua yang kita dapatkan adalah meskipun ancaman itu ada dan nyata, tetapi kita tidak boleh takut dan dikuasai oleh ancaman. Sebab ada satu kebenaran yang menolong kita untuk menghadapi ancaman dalam bentuk apapun, yaitu bahwa pertolongan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu diberikan kepada orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Itulah yang disaksikan oleh Daud di dalam ayat yang ke-8. Kekuatan ancaman yang begitu besar, seperti yang saya katakan, digambarkan seperti air sungai yang meluap, yang kekuatan air tersebut dapat menyeret dan menghanyutkan siapa saja dan bisa menenggelamkannya. Ya, kekuatan itu menggambarkan besarnya ancaman yang datang, sehingga setiap orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, yang tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber perlindungannya, dia bisa dihanyutkan oleh kekuatan ancaman tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita sebagai manusia menghadapi ancaman itu dengan kekuatan kita sendiri, maka mustahil manusia termasuk Daud bisa lolos dari ancaman yang begitu berat. Tetapi pada akhirnya Daud mengalami bagaimana dia bisa luput, bagaimana dia bisa lolos dari ancaman yang begitu besar. Pemazmur menyaksikan bahwa semua itu terjadi karena pertolongannya adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kesaksian Daud ini mau menegaskan bahwa keselamatan yang dia terima sehingga membuat dia dan bangsanya lolos dari ancaman itu terjadi bukan karena mereka, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka kebal, bukan karena mereka sakti, bukan juga terjadi karena keberuntungan atau kebetulan, tetapi semata-mata karena keberpihakan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel, khususnya atas kehidupan Raja Daud. Raja Daud mau mengatakan bahwa bukan mereka yang hebat, tetapi semuanya adalah Tuhan. Tuhanlah yang memungkinkan mereka bisa selamat dari bahaya yang begitu besar. Tuhanlah yang memungkinkan mereka sehingga mereka bisa lolos dari ancaman yang ada di depan mata. Pernyataan ini juga merupakan satu penegasan bahwa bukan dewa-dewa atau berhala-berhala seperti matahari, bulan, bintang, bahkan malaikat sekalipun yang sanggup menyelamatkan orang percaya. Kenapa? Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tetapi satu-satunya yang mengatasi semua berhala itu adalah Allah Yahweh. Sebab Allah Yahweh, Allah Israel, Dialah yang menciptakan langit bumi, matahari, bulan, bintang, bahkan malaikat. Semua ada di bawah otoritas daripada Allah Yahweh yang hidup. Sehingga keselamatan yang daripada Allah itu menjadi sempurna dan pasti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi hidup yang kita hadapi pada saat ini bisa jadi membuat kita menderita, bisa jadi membuat kita putus asa dan takut. Kadang kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh jalan keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini. Tetapi mungkin belum ada terobosan yang berarti atau belum tentu usaha kita langsung mencapai hasil. Kita mungkin ingin menyerah. Kita merasa seperti orang yang terhanyut oleh sungai yang meluap, seperti yang digambarkan oleh pemazmur.
Pertanyaan renungannya pada pagi hari ini adalah, dalam kondisi seperti ini, sudahkah kita berpaling pada Allah untuk mendapatkan pertolongan yang kita perlukan? Pada masa yang sulit seperti pada saat ini, pengharapan daripada Allah melalui Mazmur 124 ini kiranya memenuhi hati kita, menyingkirkan setiap ketakutan dan keputusasaan yang berkuasa untuk menguasai kehidupan kita. Seberat apapun ancaman yang sedang kita hadapi, jika kita hidup benar, jika kita hidup takut akan Tuhan, maka pertolongan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun keadaan kita hampir terhanyut oleh ancaman, oleh tindakan Tuhan yang ajaib, kita pasti diluputkan dan menjadi selamat dari semua ancaman yang ada. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kisah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mengucap serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena di dalam kebenaran firman Tuhan, kami boleh menerima janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, yang melebihi segala kekuatan yang ada di dunia ini. Dan Engkau bersedia untuk memberikan pertolongan-Mu yang penuh kuasa dan pasti itu bagi kami semua, orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh memerdekakan kami dari segala ketakutan, keputusasaan, dan kekhawatiran. Dan kami sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh. Kami sungguh-sungguh boleh menerima pertolongan dari Tuhan dan mengalami penghiburan, sukacita, dan kekuatan yang daripada-Mu. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat untuk Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit yang diderita oleh Ibu Tiurlan diangkat dan dilepaskan dari kehidupannya, dan biarlah beliau menerima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Beliau mengalami kelegaan, dan dengan kesehatannya beliau boleh memuji Engkau dan beribadah kepadamu. Tuhan, kami serahkan Ibu Tiurlan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama Saudari Cindy Evi Klaus Lakotani dan Saudari Agustina Magdalena Ambarita yang mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu pertambahan usia 1 tahun lagi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi gembala yang baik, yang menuntun seluruh perjalanan hidup mereka, masa muda mereka, semua yang mereka kerjakan di dalam keseharian mereka, di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan menolong, sehingga mereka sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kehidupan mereka, dan mereka boleh menjalaninya, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hidup mereka boleh membanggakan keluarga, jemaat, dan memberkati banyak orang. Biarlah sukacita-Mu Tuhan turun dan memenuhi hati mereka. Kami juga berdoa syafaat untuk keluarga Bapak Penatua Antoni Eden Rahakbau. Biarlah Engkau juga hadir menyertai keluarga ini, baik Pak Tony selaku kepala keluarga maupun Ibu Leni sebagai istri dan semua anak-anaknya, baik Jody, Ega maupun juga Seni. Biarlah kasih Tuhan berkuasa di dalam keluarga ini. Kasih Tuhan yang menjadi pengikat yang mempersatukan mereka, sehingga mereka boleh hidup mengasihi, memberkati satu dengan yang lain, dan sukacita Tuhan ada di dalam keluarga ini. Dan itu boleh memancar dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Dan itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan keluarga ini, Tuhan dengar dan Tuhan jawab, dan Tuhan bertindak atas keluarga ini, sehingga tindakan Tuhan menjadi
pengalaman iman yang mereka juga boleh saksikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga ini di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pelayanan, di dalam segala hal yang mereka rencanakan, yang mereka bawa kepada Tuhan. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memaksimalkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Diakon Bobby Robert Tangkilisan. Tuhan juga memimpin keluarga ini, baik Pak Bobby selaku kepala keluarga, Ibu Titin selaku istri, dan juga Saudara Stephen. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan menolong mereka sehingga mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sehingga apa yang mereka kerjakan dalam usaha pekerjaan, dalam membangun kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, di dalam studi, dalam apapun boleh dibuat Tuhan berhasil. Dan keluarga ini juga tumbuh menjadi keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah pemeliharaanmu yang memelihara keluarga ini di dalam nama Yesus. Ya Allah, biarlah Engkau juga Tuhan yang memimpin, menyertai, memberkati seluruh majelis dan keluarga. Engkau memperhitungkan setiap jerih lelah yang telah dikerjakan oleh hamba-hambamu dalam melayani jemaat Tuhan, khususnya GKO BSD di tempat ini. Biarlah Engkau yang meneguhkan, Engkau yang memberi kecukupan atas segala yang mereka diperlukan di dalam hidup pribadi maupun keluarga. Engkau meneguhkan setiap pekerjaan tangan yang mereka lakukan, dan biarlah mereka terus bertumbuh di dalam kasih dan di dalam kuasa Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang penuh pengabdian kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua pengabdian mereka itu tidak pernah sia-sia karena diperhitungkan oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta David dan pengurus gereja yang ada di pos pelayanan GKO yang ada di Petuo. Tuhan sertai mereka dan seluruh jemaat mereka yang beribadah setiap minggu secara langsung. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka dijauhkan dari segala bahaya ancaman virus. Mereka tetap sehat, mereka bisa tetap beribadah dengan leluasa di Petuo. Dan kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, sehingga meskipun kondisi saat ini sulit, mereka harus bekerja dan tempat tinggal mereka yang jauh dari gereja, mereka tetap diberi kerinduan di hati mereka oleh Tuhan untuk boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Karena janji-Mu Tuhan, orang-orang yang setia beribadah, Engkau akan memberkati makanan minuman mereka, dan Engkau akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Biarlah janji ini digenapi atas kehidupan umat-Mu, khususnya di Petuo, sehingga itu boleh menjadi suatu kesaksian yang memberkati orang-orang yang belum percaya di sekeliling jemaat tersebut. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bangsa ini boleh menginjak usia yang ke-75 tahun. Kami mau serahkan pemimpin dan seluruh bangsa kami. Biarlah kekuatan Tuhan yang menopang bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia boleh tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, baik itu menyangkut kesehatan, menyangkut keamanan, politik, sosial. Tuhan memberikan strategi dan hikmat bagi pemimpin kami, Presiden Jokowi, seluruh kabinet dan seluruh pejabat-pejabat yang ada, sehingga mereka selalu mampu untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang ada, dan Tuhan yang menyempurnakan serta memaksimalkan setiap keputusan dan kinerja yang mereka lakukan, sehingga bangsa ini boleh terus mengalami pemulihan dan bisa melewati tantangan, yaitu wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Kami juga berdoa ya Allah untuk banyak orang yang saat ini mengalami persoalan-persoalan dan mereka tenggelam di dalam keputusasaan dan ketakutan yang begitu dalam.
Maka biarlah kabar sukacita, kabar firman Tuhan, kabar baik yang memberikan pengharapan boleh disampaikan kepada mereka. Maka Tuhan utus kami gerejamu kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga melalui doa, melalui kepedulian dan kebenaran yang kami sampaikan, bahkan kesaksian hidup kami, banyak orang yang ditolong, banyak orang yang lemah dikuatkan, dan banyak orang yang putus asa boleh menemukan pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Dan pengalaman-pengalaman iman kami bersama dengan Tuhan itu boleh memberkati banyak orang di sekeliling kami. Sehingga banyak orang yang juga boleh datang dan menaruh pengharapannya hanya kepadamu. Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi dan keluarga jemaat GKO BSD, khususnya yang saat ini sedang mengikuti ibadah bersama. Engkau lawat kami satu persatu. Engkau memberikan penghiburan yang daripadamu, sehingga kami tidak mudah menyerah terhadap kekuatan ancaman-ancaman hidup yang Tuhan izinkan kami alami pada saat ini. Tetapi kami bangkit dengan iman kami kepadamu. Kami bangkit dan mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa di dalam pergumulan kami, Tuhan tetap setia mendampingi kami dan memberikan jalan keluar yang kami perlukan. Dan kuasa-Mu tetap nyata menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan doa ini hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 533 bait yang pertama dan yang kedua.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan kiranya menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan dalam keseharian, dan biarlah sebagai warga negara yang baik dan menjadi berkat bagi sesama kita boleh menjalani protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kita dilindungi dan sesama kita juga boleh terlindungi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.